Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami di Sabdo tadi, ya. Sabdo tadi. Tema hari ini tanaman porang yang di bawah tegaan, bahwa dimana tanaman porang di bawah tegaan juga bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik. Cuman perbedaannya kalau di lahan yang terbuka dia pohonnya itu bisa besar-besar dan pendek kekar. Kalau di dalam tegaan ada naungannya, ada tegaannya, itu panjang sekali, tapi juga normal daripada di bawah tegaan tidak dimanfaatkan, sehingga kita dapat penghasilan yang baik dan bisa bertambah. Di samping tegaan kayu singon, juga ada tanaman-tanaman porang yang ini kurang lebihnya usia 1 tahun. Cuman kita berbeda kalau tidak yang berdasarkan tadi, ya, tinggi-tinggi pohonnya, kecil-kecil tinggi tapi juga besar-besar kalau sudah usianya cukup. Cuman lebih cepat di lahan yang terbuka daripada di bawah tegaan. Namun daripada di bawah tegaan ini tidak difungsikan dan tidak mendapatkan hasil, lebih baik kita fungsikan ditanami porang. Juga ada tuh cabai, ya, cabai porang ada, ikan kayu singon juga ada, pohon pisang, ya. Tegaan ini sangat lindung sekali, atau dikatakan tegak sekali. Ini yang agak terbuka lahannya, juga bisa tinggi bisa besar, ya. Bisa tinggi bisa besar. Ini hampir tinggi porangnya, ya, batang porangnya daripada saya. Cuman bedanya apa? Besar tapi kecil pohonnya. Tapi kalau yang di tegaan di bawah, tidak di bawah tegaan, dianya itu bisa besar sekali dan tinggi, tapi memerlukan kreatif, rajin juga dalam mengantisipasi hambanya, juga kesuburannya, pemupukannya. Itu harus kita betul-betul kita perhatikan. Yang lagi terlalu banyak itu rumputnya. Rumput-rumputnya mudah timbul di bawah tegaan ini. Ini juga di bawah tegaan, tapi masih cukup sinarnya sehingga dia bisa juga besar. Mari kita manfaatkan lahan-lahan pekarangan yang ada di desa. Jangan kita hanya menggantungkan dari umbi kayu atau menyok. Juga kadang cuman dibiarkan, tidak ditanami apa-apa, jadi dibiarkan ilalang rumput itu tumbuh semakin subur terus, dan tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita mau mengolah dengan sabar, telaten, tekun, akan mendatangkan hasil yang cukup bagi kita. Dan porang-porang ini kemarin sudah menghasilkan katak-katak atau umbi yang ada di atas daun seperti ini bakal katak ini timbul kataknya, ya. Itu sudah menghasilkan sekitar 40 kilo. Tapi dari tanaman kurang lebihnya yang di bawah tegaan 1 hektar 50, 1 hektar 50 yang agak bebas apa tuh tempatnya, tapi juga ada tegaannya, tapi tidak begitu rimbun seperti di bawah sengon ini. Nah, ini
katak-kataknya sudah mulai bermunculan, sudah melihat katak dewasa. Ini yang di lahan agak terbuka, tapi juga ada buahnya belimbing, ya, ada buahnya belimbing, juga ada buahnya jeruk, juga ada yang dikatakan buah apa tuh, lupa saya, dikatakan buah, kelengkeng juga. Ada sawunya, ini ada alpukatnya. Ini cuma memanfaatkan lahan yang kurang produktif, diproduktifkan juga ditanami tanaman porang. Tapi ya itu memerlukan keuletan, telaten, juga kita harus waspada karena ada amannya. Setiap tanaman ada amannya. Contoh porang ini kadang ya terserang busuk. Ini busuk batangnya. Ini kena jamur. Itu juga punya jamur. Tapi ini agak bebas. Bahannya tidak terlalu rimbun seperti di bawah tegaan singon. Dan sebagian juga di bawah tegaan ini jeruk lemon. Ya, ini jeruk lemon. Bawahnya juga ditanami porang. Jeruk lemon ada tanam cengkeh. Ini jeruknya juga tidak berkurang. Porangnya juga bisa berkembang dengan baik. Rata-rata itu juga jeruk. Jeruknya lemon juga bisa tumbuh besar. Ini juga lumayan jeruk lemon ini. Kemarin menjual laku 15.000 per kilo. Ada kemarinnya bisa 20.000, 25.000. Belum pernah saya menjual buah jeruk ini 10.000. Dan ini tetap masih ada tanaman porang-porang. Ini juga ada jambu merah. Itu yang saya bungkus-bungkusin jambu merah, tapi belum bisa bungkus semuanya karena juga keadaan situasi tenaganya juga melihat modalnya. Nah, ini juga bisa besar-besar gitu ya. Taman sudah 2 tahun. Itu juga mari kita sama-sama kita fungsikan pekarangan-pekarangan yang tidak ditanami tanaman asin itu eman-eman kok bahasa Jawa nih. Kita fungsikan. Ini juga tanaman porang sama di bawah tegaan, tapi agak terbuka sehingga dia tumbuhnya juga bisa lebat sekali. Jadi porang kalau saya mengartikan atau membuat kesimpulan, bukan tanaman yang manja, bukan, itu tanaman yang identik dengan tempatnya, bisa menyesuaikan diri. Nah, juga nih besar. Di samping itu di tegaan juga saya kasih jahe. Ini jahe emprit ya, jahe emprit yang untuk samping-sampingnya porang, tapi juga bisa menghasilkan hasil, sehingga kita perlu untuk kreatif. Tidak boleh kita hanya menyerah, tapi harus telaten dan ulet. Jadi yang di atas ini juga bebas dari naungan yang begitu lebat, tapi juga masih ada naungannya. Ini tanaman sekitar 1-2 bulan. Ini juga tanaman porang 1-2 bulan yang tanam. Nah, juga ada pohonnya kopi, itu pohon pisang. Di pohon pisang itu juga ada, bawahnya juga saya kasih tanaman porang. Ini yang penting kita bekerja, tidak berpikir lakunya berapa, yang penting laku. Prinsipnya tanamannya harus baik, subur, sehat. Nah, ini pisang-pisang yang saya budidayakan juga. Ini masih polybag yang masih ada benihnya, belum bisa tumbuh.
Ini pisang-pisang yang pakai tegaan, tapi lebih baik sebelumnya dikasih pisang semuanya. Namun dalam tegaan sengon tadi, sengon ini dulu sengonnya dengan porangnya. Ini yang baru usia 2 bulan. Oke, mari teman-teman kita saling membantu, saling memberi informasi, sehingga kita bisa menjalankan kreativitas yang sifatnya ke yang positif, sehingga bisa ini pisang terlalu tinggi yang pas, ini pisang rojo. Ini juga pohon alpukatnya, jadi bisa di bawah tegaan seperti apapun, porang juga bisa tumbuh, juga bisa besar. Di sana juga di bawah tegaan, tapi tanaman itu kurang lebihnya sudah 1 ke 2 tahun. Ini porang-porang ini. Jadi kita kasihan atau eman-eman kalau lahannya dibiarkan ditumbuhi lalang, rumput, sehingga tidak difungsikan yang seefisien mungkin. Ini juga ada cabai, tapi sudah mati cabainya, tinggal jarang. Ini juga alpukat. Di sini juga ada yang dikatakan kunyit hitam. Kunyit hitam hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pot yang baru sakit pertumbuhan. Kenapa? Maklum saja yang bawah saya juga orang satu. Ini tanaman porang-porang yang sudah dewasa, sudah 1 tahun, 2 tahun berjalan, dan di sini sudah menimbulkan katak itu sudah keluar, dan teman-teman bisa melihat lewat channel kami, YouTube kami Sabtu Dadi. Ini katak-kataknya sudah tumbuh. Coba ini sebagian dari bagian yang kita tanam. Ini juga besar, kita turun lagi. Bawah, orang bilang porang tidak bisa hidup di bawah tegaan, bisa, tapi kita juga harus kreatif untuk mengantisipasi hamanya, untuk menyiangi rumputnya. Juga di bawah tegaan itu ada yang namanya ini pohon piansi. Biasanya hobinya orang yang itu membuat bonsai. Ini juga ada sawo, ada itu bawahnya tetap saya kasih ponang atau porang, orang mengatakan 2. Kalau dulu saya dengarnya ponang, tapi sekarang dengarnya porang, ikut porang. Yang ini juga ada pohon kopinya, bawahnya juga saya kasih porang. Saya porang juga tumbuh saya baik, ini 2 bulan berjalan. Ini pisangnya mulai buah, hampir bersamaan buah. Pisang ini jenis pisang murun atau pisang emas orang mengatakan. Ini bibit-bibit porang. Kalau teman-teman membutuhkan bisa menghubungi. Ini sawo, itu pohon durian. Ini porang yang coba saya kasih sak atau di polybag, tapi tidak memuaskan. Ini tumbuh duluan, tumbuhnya ini dari air pam. Jadi porang-porang yang lain tumbuhnya di kebun kami ini waktu musim penghujan, ini saya coba tumbuhnya duluan dengan menggunakan air pam. Porang-porang itu tinggi juga. Kataknya sudah besar-besar. Ini kataknya. Ini satu pohon bisa 12, bisa 14, 54 ya sudah besar seperti ini. Kataknya semuanya. Yuk kita kelola lahan kita, difungsikan biar kita mendapatkan hasil yang cukup, sehingga tidak hanya menggantungkan salah satu penghasilan. Oke, selamat sore. Cukup sekian dulu. Nanti ketemu lagi di channel kami Sabtu Dadi dengan tema yang lain. Ada kurangnya saya matur lewat channel kami ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang akhirnya
Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.